Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang praktikan dari Praktikum Dasar Teknik Digital. Di video kali ini kita akan memasuki modul ke-7 atau modul terakhir ya, dengan tema atau judul Shift Register. Nah, Shift Register itu adalah salah satu rangkaian digital yang berguna untuk menggeser dan menyimpan bit data. Register geser dapat digunakan sebagai memori sementara dan data yang tersimpan di dalamnya dapat digeser ke kiri atau ke kanan. Register geser juga dapat digunakan untuk mengubah data seri ke paralel atau data paralel ke seri. Nah, untuk konsepannya sendiri, kita masih memakai D-type flip-flop atau DTFF yang kemarin kita pakai juga di modul ke-6 ya, di bagian percobaan atau di bagian tugas. Nah, untuk DTFF itu sendiri merupakan gabungan set, reset, dan flip-flop. Namun, untuk input set dan reset digabung menjadi satu inputan saja. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya untuk DTFF, yang mana di sini ada dua input, ada D dan CLK. D untuk data, CLK untuk log. Dan untuk outputnya ada key dan key bar atau keynote. Nah, untuk di bagian flip-flop itu ada di belakang ya, atau juga bisa disebut dengan feedback yang silang ini rangkaiannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk input set dan reset digabung menjadi satu inputan saja. Nah, itu ada di bagian sini. Di sini ada S dan R ya. Nah, itu sama-sama terhubung pada inputan yang D ini. Nah, lalu bercabang atau paralel ke bagian gerbang NAND sini untuk yang S biasa, dan untuk yang reset itu akan memasuki gerbang NOT terlebih dahulu sebelum memasuki gerbang NAND. Nah, untuk cara kerjanya adalah jadi ketika nilai D di sini 0 ataupun 1, itu data yang di sini tidak akan diteruskan ke bagian gerbang logika ini sebelum nilai CLK di sini adalah 1. Jadi CLK ini bisa dibilang adalah dia sebagai gate pembuka ya, atau gerbang pembuka untuk memasukkan nilai dari data ini. Nah, itu bisa dilihat dari bagian timing diagram yang ada di sini. Nah, untuk kondisi pertama ini ketika CLK bernilai 0 dan nilai data itu bernilai 0, maka di bagian output atau key itu masih belum ada perubahan. Nah, ketika pada bagian data ini sudah bernilai 1, lalu CLK sudah diberi nilai 1 ya, maka di bagian output itu akan bernilai 1 juga. Jadi pada bagian output akan berubah. Nah, untuk perbedaannya mungkin terlihat di bagian sini ya, di sini. Jadi ketika data di sini masih bernilai 1 dan CLK juga masih bernilai 1 ya, maka key juga masih bernilai 1 atau masih belum berubah. Nah, lalu untuk bagian sini, nah ini ketika D sudah bernilai 0, lalu CLK diberi nilai 1, maka yang untuk output akan bernilai 0 atau berganti. Seperti itu ya untuk cara kerja dari DTFF sendiri. Nah, untuk simbolnya itu seperti ini. Kemarin kita sudah pakai juga di modul ke-6 ya. Jadi sudah tidak asing lagi. Oke. Selanjutnya di sini ada 7 segmen. Nah, untuk 7 segmen ini itu rangkaian 7 buah diode LED atau light emitting diode yang berfungsi menampilkan angka atau karakter. Nah, itu terdapat dua jenis rangkaian dasar dari display 7 segmen yang dikenal sebagai display 7 segmen common anoda atau CA dan ada common katoda atau CC. Nah, itu hanya ada perbedaan di bagian sambungan LED-nya aja ya. Kalau untuk yang common anoda di sini untuk bagian output ininya lampunya itu ada di bagian yang katode. Nah, kalau di sini ada common katode di sini. Nah, tapi nanti kita akan memakainya yang versi common katode yang ini. Nah, untuk susunan karakternya itu
per LED yang ada di 7 segmen itu bisa direpresentasikan ada A, B, C, D, E, F, dan G. Yang totalnya ini di sini ada 7 ya. Nah, dan masing-masing dipresentasikan oleh huruf tadi. Nah, oke. Di sini ada tabel percobaan. Nanti kita pada percobaan 1 itu membuat sebuah rangkaian ya, yang mana tadi rangkaian dari shift register. Nah, ini untuk tabel percobaannya. Di sini ada bagian tabel display, yang mana fungsinya di sini adalah nilai-nilai yang ada di sini atau karakter yang di sini itu nanti akan yang ditampilkan pada 7 segmen di rangkaian percobaan pertama. Di sini ada 0 sampai F. Nah, ini termasuknya adalah dalam angka yang heksadesimal ya. Karena setelah 9 di sini nanti kita berganti ke karakter yaitu A, B, C, D, E, dan F. Lalu desimal input dari 0 itu sampai 15 dan input A, B, C, D untuk mempresentasikan bilangan biner. Seperti biasa ya. Untuk bilangan binernya A, B, C, D dari belakang ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Begitu ya. Nah, kita akan lihat dulu untuk rangkaiannya. Nah, ini rangkaian untuk percobaan pertama. Seperti ini untuk yang percobaan pertama ya. Jadi teman-teman praktikan monggo bisa dirangkai sesuai dengan yang ada di PPT ini, yang mana PPT ini nanti akan di-share. Nah, untuk komponen-komponennya di sini ada apa aja? Yang pertama jelas ya, kita pakai DTFF di type flip-flop. Yang mana di sini ada 4 itu untuk mempresentasikan tadi variabel yang biner. Ada A, yang di sini ada untuk A, B, C, dan D. Begitu. Lalu di sini ada 2 resistor itu untuk menghalau adanya kebocoran arus. Nah, di sini ada 2 input, yang mana ada yang untuk yang atas ini untuk data dan yang bawah ini untuk clocknya. Terlihat ya dari sambungannya kemana, ada D dan CLK. Nah, di sini juga ada LED biasa ya. Ini ada 4 juga mengikuti DTFF yang kita pakai atau variabel tadi ya A, B, C, D. Nah, untuk sambungannya anoda dan katodanya jangan terbalik ya, bisa dilihat di sini. Untuk yang dari bagian output dari key-nya itu akan masuk ke bagian anoda dari LED, dan outputnya ini katoda akan terhubung dengan ground. Semua seperti itu ya. Nah, di sini ada sebuah decoder, yang mana kita menggunakan decodernya itu IC 74LS48. Lalu yang mana terhubung dengan outputnya kita di sini memakai 7 segmen. Begitu. Oke, untuk penggunaan komponen di rangkaian ini kurang lebih ada seperti itu ya untuk masing-masing fungsinya. Nah, sekarang kita masuk dulu untuk melihat cara kerjanya. Oke, ya ini ya untuk percobaan satu rangkaiannya. Seperti tadi ya, DTFF ada 4 untuk A, B, C, dan D. Lalu di sini ada 74LS48 sebagai decodernya dari biner untuk ke bagian 7 segmennya. Oke, kita play. Nah, sini sudah simulasinya sudah berjalan ya. Nah, di sini terlihat bahwa outputnya sekarang di 7 segmen itu menampilkan angka 0. Kenapa bisa begitu? Karena di atas ini kita bisa lihat ini ya, ada 4 LED. Ini mempresentasikan dari bilangan biner yang tadi. Kalau mati, biasa ya, kalau LED-nya mati itu mempresentasikan 0, kalau nyala mempresentasikan 1. Karena ini mati semua, 4-4-nya, berarti ini nilainya adalah 0, 0, 0, 0. Nah, yang mana kalau misalnya kita lihat ya di bagian tabel yang tadi, yang ini, sebentar. Oke. Hop.
Oke, ini ya. Nah, ketika binernya adalah 0, 0, 0, 0 di sini ya, 0, 0, 0, 0, maka displaynya akan menampilkan 0. Nah, ini 0 ya. Nah, sekarang coba kita ubah. Di sini kan kita perbesar lagi ya biar jelas. Nah, di sini kan ada input data dan clock. Nah, untuk memasukkan nilai input di sini itu kita hanya memainkan di bagian dua input saja yang di sini. Jadi pertama kita memasukkan data dulu ya. Data kita masukkan 1 nih. Nah, ini sudah masuk ya, data sudah bernilai 1, tetapi dia masih tertahan. Terlihat di sini ada simbol apa? Nyala ya, merah ya. Berarti data sudah masuk ke sini, tetapi masih belum dieksekusi pada DTFF. Kenapa? Karena kita belum memberikan clocknya itu data high atau 1. Sekarang kita coba berikan data 1 pada clock. Nah, maka outputnya tadi yang didata akan masuk ke sini. Jadi sekarang nilai di rangkaian ini adalah 1000, yang mana itu merepresentasikan untuk output 7 segmentnya adalah 8 kalau sesuai dari tadi ya yang di table. Nah, jadi begitu. Nah, kalau untuk memasukkan nilai 0 bagaimana? Nah, kalau untuk memasukkan nilai 0, kita lepas saja ini, lalu kita masukkan clocknya. Nah, nanti dia akan bergeser. Jadi di sini 1 dan di sini 0. Nah, kalau kita baca ini adalah 0 1 0 0. Yang mana kalau dalam dalam desimal itu bernilai 4. Maka di sini 7 segment juga akan menampilkan angka 4 dalam desimal. Seperti itu. Nah, untuk bagian decodernya sendiri ini jadi kalau kita lihat dari table ya, dari table ini ya, table ini di sini kan kita ada display dari 0 sampai F ya. Nah, itu mempresentasikan kita pakai heksadesimal. Tapi sayangnya untuk kapasitas dari T74LS48 ini hanya maksimal sampai menampilkan angka 9. Nah, sisanya nanti itu akan terjadi error. Kita coba ya. Pertama ke angka 9 dulu. Nah, di sini 9 kan ketika inputnya itu adalah 1 0 0 1. Nah, kita geser aja nih. Di sini kan sudah ada 1 ya, berarti kita akan geser ke ujung sini. Lalu kita masukkan 1 ada di sini. Oke. Berarti kita geser menggunakan 0 dulu. Nah, sudah tergeser. Sekarang kalau nilai ini adalah 0 0 1 0 yang mana akan menampilkan 2. Nah, setelah ini kita masukkan nilai 1. Nah, ini ya. Lalu kita lepas lagi aja. Nah, sudah ya. Dalam biner ini sudah 1001 yang mana akan menampilkan angka 9 pada bagian 7 segmennya. Sini ya, 1001 akan menampilkan displaynya 9. Di sini sudah 9. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita coba. Setelah 9 di sini ada A, B, C, D, E, E, F. Nah, di sini untuk desimal inputnya berarti setelah nomor 9. Yang mana berarti 10, 11, 12, 13, 14 dan ke 15. Nah, kita coba masukkan data lagi. Data 1 ya. Kita geser lagi. Nah, di sini ya. Di sini kan berarti nilainya sekarang dalam biner adalah 1100. Kalau kita lihat di tabelnya, ketika 1100 itu ada di bagian ini, di bagian desimal input 12 1100, yang mana harusnya menampilkan C pada 7 segmen. Tetapi ini menampilkan apa ini? Ini bukan sebuah karakter juga ya, sebuah simbol juga bukan. Nah, jadi kelemahannya di sini untuk decoder dari 74LS48. Jadi dia akan maksimal bisa menampungnya itu untuk outputnya hanya sampai desimal ke 9. Seperti itu. Nah, sisanya itu nanti akan terjadi error. Nah, untuk mengatasinya gimana? Nah, nanti kita ada cara untuk mengatasi kelemahan yang ada di bagian ini.
Oke, seperti itu ya untuk percobaannya. Untuk percobaan yang pertama. Oke. Setelah ini kita lanjut. Nah, oke ya. Nah, di sini kita juga akan, tadi sudah aku jelasin ya, yang mana kita akan mencari cara agar bahwa decoder dari 74LS48 itu bisa kita pakai untuk lebih dari 9. Nah, kita akan memakai keymap lagi seperti yang ada di modul 6 kemarin ya. Nah, yang mana tadi kan kita ada dua variabel ya, yaitu AB dan CD. Nah, untuk kali ini aku memakainya itu komposisinya adalah AB di bagian sini dan CD di bagian sini. Nah, untuk teman-teman silahkan kalau misalnya teman-teman mau pakai yang bagian AB-nya ada di bawah yang ini, lalu CD-nya di sini, nggak apa-apa, silahkan. Asalkan tetap diingat untuk kaidah penomoran urutnya. Jadi jangan sampai terbalik, gitu ya. Nah, kalau di percobaan kali ini aku memakai bagian atas ini untuk AB dan bawahnya CD. Yang mana nanti untuk urutan pemasukan nilainya di sini ada 01, 23, 45, 67. Lalu ke kanan 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi terserah ya, mau pakai yang ini nggak apa-apa, mau pakai yang di AB-nya di bawah sini lalu CD-nya di sini juga nggak apa-apa. Yang penting ingat untuk kaidahnya. Nah, lalu ada aturan sama seperti kemarin ya. Untuk keymap masih sama. Yang pertama, untuk melingkari angka hanya boleh dalam kelipatan 2 pangkat n. Yang mana 2 pangkat n yaitu maksudnya adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Yang mana misalnya contoh 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kan itu nilainya adalah 2. Lalu ada 2 pangkat 2 itu nilainya adalah 4. Lalu ada 2 pangkat 3 itu nilainya adalah 8. Lalu 2 pangkat 4 itu nilainya adalah 16. Jadi maksudnya adalah teman-teman boleh melingkari nanti angka satunya itu adalah sebanyak kelipatan 2 pangkat n, yang mana sebanyak 2 kotak atau 4 kotak atau 8 kotak atau 16 kotak dan seterusnya. Yang penting itu dalam kelipatan 2 pangkat n. Jadi jangan terbalik ya, 2 pangkat n itu bukan berarti yang bisa dibagi 2. Misalnya contoh ada 6 atau 12. Nah, itu bukan ya. Jadi bukan yang bisa dibagi 2, tapi yang dipangkatkan yang di 2 pangkat n kan. Seperti itu. Lalu diutamakan melingkari angka yang belum dapat pasangan. Dan setiap sisi keymap saling terhubung, yang mana sisi atas itu terhubung dengan sisi bawah dan sisi kanan itu terhubung dengan sisi yang kiri. Nah, lalu apabila ada data D atau X boleh dipakai untuk 0 atau 1. Jadi nanti kalau misalnya ada data D atau X tetap ya, itu bisa boleh dipakai 0 ataupun 1. Jadi bebas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya. Di sini ada contoh tugasnya. Jadi tadi kita sudah agak mengenal yang mana untuk cara kerja di bagian display 7 segment, lalu ada inputannya, dan dalam bagian desimal input. Nah, jadi nanti di sini untuk displaynya ya hampir sama seperti tadi ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita pindah ke A, B, C, D. Nah, perbedaannya ada di sini. Nanti kita akan menampilkan nama awal dan nama awal kedua dari masing-masing nama teman-teman. Nah, terus di sini kan terlihat ya ada penambahan di bagian tabel output. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi kan ada A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, ini adalah untuk mempresentasikan karakter dari 7 segmennya. Nah, nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya ya. Oke, kita ke sini dulu aja. Nah, untuk 7 segmennya kalau bisa diilustrasikan itu seperti ini ya. Tadi ya ada seperti angka 8 dan mempunyai 7 LED
yang mana yang atas ini ada A, lalu B, C, D, E, F, dan G. Sama seperti ini output ada A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, itu untuk masukkan outputnya gimana? Jadi jika teman-teman ingin menampilkan angka 2 ya, sini. Jika ingin menampilkan angka 2, berarti kan yang hijau nih ya, yang hijau nih diilustrasikan itu yang nyala. Jadi yang nyala itu kan pasti yang bagian A, B, G, E, dan D. Ini terlihat ya, angka 2 ya. Ini terlihat jadi angka 2. Nah, itu berarti nilai yang akan kita masukkan pada bagian output adalah nilai A ini adalah 1. Sini ya, nilai A1, nilai B-nya 1. Nah, nilai C ini kan kita mati ya, berarti 0. Nah, lalu nilai D1, terus nilai E-nya 1, terus nilai F-nya 0, dan nilai terakhir G-nya itu 1. Seperti itu. Nah, lalu jika ingin menampilkan nilai A, berarti nilai A ini adalah 1, B1, C1, D1, E1, F-nya 0, G-nya 1. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, coba biar lebih jelas, kita ke ini aja, Excel. Oke, ini sama ya seperti tabel yang tadi ya, yang ini. Nah, jadi terlihat semisal kita ingin menampilkan display 0, berarti dalam 7 segmen yang di sini itu kan yang nyala adalah yang bagian A, B, C, D, E, F. Nah, kan seperti ini ya angka 0. Berarti yang nyala adalah A, B, C, D, E, F, G-nya mati. Nah, kita masukkan di sini. Berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 1, G-nya 0. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan angka 0 pada 7 segmen. Begitu. Nah, coba kita ambil contoh lanjutnya ya. Lalu kita ambil contoh ini ya. Nah, kalau di sini di percobaan aku di sini itu nama awalnya adalah C dan nama keduanya adalah U dalam huruf besar ya. Nah, kalau ingin menampilkan J kan berarti U aja. Kalau kita menampilkan U kan berarti yang nyala adalah bagian ini, bagian B, C, D, E, dan F. Kita hijaukan. Nah, sini berarti terlihat ya. Yang pertama A akan bernilai 0. Lalu B bernilai 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 1, dan G-nya 0. Nah, seperti itu ya untuk menentukan outputnya. Dan itu juga berlaku sama untuk display-display yang lain, yang mana ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, dan nanti nama awal teman-teman dan nama kedua awal teman-teman. Jadi seperti itu untuk menentukan bagian outputnya untuk 7 segmen. Kita masuk lagi ke PowerPoint. Oke, gitu ya. Nah, oke. Setelah teman-teman masukkan semua nilainya ke bagian output ini sesuai dengan display yang akan nanti tampilkan teman-teman. Nah, itu oh ya, sedikit aware ya. Jadi di sini nanti aku akan share materinya atau tabelnya ini ke bagian ke psikologi ya. Nah, aku sedikit aware teman-teman jangan kopas dari tabel kebenaran yang aku buat. Karena di sini kan nanti bagian dua bawah ini berbeda. Yang mana nanti teman-teman membuat key mapnya juga nanti akan
jadinya berbeda untuk bagian outputnya. Nanti malah teman-teman membuat rangkaiannya malah tidak jadi dan tidak sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Jadi begitu ya. Jangan dikopas yang dari bagian contoh tugas ini, karena nanti akan masing-masingnya berbeda. Oke, setelah outputnya sudah didapatkan nilainya semua sesuai tadi caranya ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat keymap-nya. Sama seperti kemarin ya. Ini aku membuatnya di Excel. Nah, jadi untuk yang nilai-nilai yang dimasukkan di sini itu ini ya. Oke, jadi nanti teman-teman itu membuat keymap-nya sebanyak 7, yang mana itu mempresentasikan dari 7 segmen tersebut. Ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi nanti teman-teman membuat keymap-nya itu per vertikal seperti ini ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di sini A berarti kan nilai pertama di sini ada 1 0 lalu 1 1. Berarti di sini ada 1 0 1 1 seterusnya gitu ya. Untuk urutan di sini. Sebentar, saya kecilkan biar terlihat. Oke, gini aja ya. Agak di zoom dikit. Oke, nah kalau di percobaan aku di sini ini memakainya bagian AB ada di atas dan CD-nya di bawah. Jadi ketika kita membuat keymap untuk variabel A, itu vertikal yang diambil adalah nilai yang A ini. Yang mana nilai pertama adalah 1 0. Kita masukkan sini 1 0. Lalu ada 1 1. Lalu 1 1 di sini. Nah, lalu untuk selanjutnya ada 0 1. Kita masukkan sini 0 1. Sama seperti kemarin ya, tidak ada bedanya. Dan seterusnya. Lalu ada 1 1, lalu ada 1 1, ada 0 1 dan 1 0 dan 0 1. Sama seperti kemarin yang ada di modul 6. Nah, kalau di modul ke-7 sekarang ini itu terlihat ya, kita tidak ada nilai D atau nilai kosong. Tidak seperti kemarin. Jadi di sini ada dua pilihan, hanya 1 dan 0. Nah, untuk melingkarinya itu sesuai kaidah yang sebelumnya aku jelaskan ya. Nah, itu tinggal ikutin aja untuk kaidahnya. Dan di sini setelah aku lingkari untuk bagian keymap-nya, itu didapatkanlah rumus B aksen, D aksen. Oh, sorry. Bacanya B not kali D not ditambah A not dikali B dan D, terus ditambah B kali C kali D not ditambah A kali B not kali C not, kuning ini ya, ditambah A not kali B not kali C ditambah A kali C not dan dikali D not. Ini untuk variabel yang A-nya. Ketika aku sudah melingkari bagian keymap-nya. Di sini udah aku bedakan ya untuk warna-warnanya. Jadi nanti teman-teman bisa download PPT-nya di Schoology dan bisa dipahami lebih lanjut untuk penentuan rumusnya. Ini kurang lebih sama seperti kemarin ya di modul 6, tidak ada bedanya. Nanti teman-teman akan buat sesuai dengan tadi ya. Berarti kita 7 segmen itu A sampai F. Jadi kita buat keymap-nya A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, untuk membuat rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini untuk rangkaian tugasnya nanti. Hampir tidak ada bedanya dari yang percobaan ya. Hanya saja nanti yang di bagian key-nya ini itu nanti tersambung ke bagian masing-masing variabel. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian dari rumus yang sudah kita dapatkan. Oke, sebagai contoh kita ambil yang keymap untuk
variabel A. Di sini dapat rumusnya seperti tadi ya. Berarti kita siapkan itu ada logic state untuk mempresentasikan nilai A, lalu B, C, dan D. Nah, masing-masing ini teman-teman juga siapkan nilai notnya. Jadi kita perlu gerbang not. Kan tadi ada not ya, beberapa. Kita kasih juga not di sini. Not, not, dan not seperti itu. Oke. Nah, yang pertama, nah kan setelah dapat rumus ini, aku sarankan teman-teman membuatnya itu sesuai urutannya aja. Jadi kalau sesuai urutan, kita pertama di sini ada B not kali D not. Nah, jika dikali itu berarti memakai gerbang logika N. Nah, kita siapkan N sini. Lalu sambungannya untuk B not dan D not. Berarti kita sambung ke B not, yang mana B not ini yang di bawah ini ya. B not di sini dan D not di bawah sini. Oke, satu selesai ya. Lalu kita buat dulu aja yang ini, yang dikali dulu aja. Di sini ada yang merah, itu A not kali B kali D. Nah, di sini kan ada 3 variabel. Berarti kita pakai gerbang N yang mempunyai 3 inputan. Taruh saja di sini. Lalu kita masukkan ke A not-nya. Nah, A not itu ada di sini. Sambung saja ke A not. Lalu dia sambung ke B. Kita sambung ke B yang ada di sini. Lalu dia sambung ke D. D ada di bagian bawah sini. Nah, oke. Lalu ada B, C, D not. 3 variabel, kita pakai gerbang not yang 3. Nah, itu ke B ya. Ke B berarti kita bisa pakai yang ini. Lalu ke C. C ada di sini. Lalu ke D not. Nah, D not ini ada di sini. Oke, lalu ke A, B not, C not. Masih 3 lagi. Ke A itu ada di bagian atas. Kita naik A di sini. Lalu ke B not. B not ada di sini. Dan ke C not. C not itu ada di sini. Nah, lalu ada A not, B not, C. Kita ke A not atas. A not ada di sini. Lalu ada B not. B not kita ke bawah dulu sepertinya. Ke bawah, lalu ke samping, baru naik ke B not, lalu ke C. Ke C di bagian sini. Oke. Dan terakhir ada A, C not, D not. Wah, penuh ya. Kita ke A dulu. Oke, muter aja nggak apa-apa deh. Kita putar aja. A di sini. Terus ke C not. C not ada di sini. Dan ke D not. D not ada di sini. Nah, ini masing-masing kita sambungkan ya. Nah, oke. Kita sudah membuat sambungannya
yang di sini gerbang logika sesuai dengan rumus yang kita dapatkan. Nah, lalu di sini ditambahkan ya. Nah, ditambahkan kalau di sini totalnya berarti ada 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau ada genap itu bisa kita pakai yang gerbang OR, bisa pakai 22 ataupun yang per 33. Itu nggak apa-apa, sama aja. Nah, kita pakai yang 3 aja ya, biar cepet. Yang 3 kita sambungkan aja di sini karena penambahan. Jadi siapa yang duluan itu nggak ada bedanya. Kita sambungkan depannya seperti ini. Lalu terakhir kita pakai gerbang not yang 2. Nah, dan terakhir output kita pakai logic probe. Nah, oke, seperti ini sudah jadi ya untuk rangkaian di bagian variabel yang A-nya. Nah, setelah ini itu teman-teman bisa cek. Nah, kita play dulu ya. Nah, lalu cara ngeceknya gimana kalau rangkaian ini sudah benar atau belum? Nah, cara ngeceknya mudah. Jadi begini, coba sebentar pakai Excel lebih jelas nggak ya? Coba kita pakai yang ini deh. Nah, oke gini ya. Nah, jadi cara ngeceknya gini. Nah, di sini kan A, B, C dan D ya. Berarti ini untuk input yang pertama. Ketika A adalah 0, B adalah 0, C adalah 0 dan D adalah 0, maka nilai outputnya harusnya adalah 1. Dan di sini kita menampilkan 1. Berarti aman ya. Sebentar, ini saya kecilin bisa nggak ya? Kecilkan. Oh, bisa. Ya, biar kita fokus ke bagian rangkaian. Nah, oke, lebih jelas ya. Nah, tadi 1 udah ya. Terus yang ini. Nah, ketika A0, B0, C0 dan D1. Ketika berarti 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Seperti itu cara ngeceknya. Nah, lalu 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Outputnya harusnya 1. Output 1 aman. Oke, sekarang lanjut lagi. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Outputnya 1. Oke, aman. Terus ada 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Nah, di sini ya. 0, 1, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Maka outputnya adalah 1. Nah, cara ngeceknya seperti itu. Nah, kalau sudah dicek, sudah sesuai dengan outputnya ya, semua input sini sudah sesuai dengan outputnya, maka bisa dibilang untuk rangkaian variabel A itu sudah aman. Nah, terus teman-teman bisa lanjut ke variabel yang lain, yang mana itu ada selanjutnya ada ini ya, ada B, C, D, E dan F, lalu G yang terakhir. Setelah buat satu-satu seperti ini, teman-teman bisa langsung menghubungkan semuanya ke bagian 7 segmennya. Nah, menghubunginnya gimana? Sama kayak tadi. 7 segmen ini ya, berarti yang paling atas ini itu untuk yang atas ini itu untuk variabel A. A ya. A, lalu B, C, D, E, F dan G. Seperti itu untuk penghubungan ke bagian 7 segmennya. Nah, sekarang
karena ini sudah aku buat ya, sudah aku rangkai. Sekarang coba kita cek. Kan kalau tadi di percobaan pertama itu kita mentok di bagian sampai output nomor 9. Nah, sekarang kita coba untuk yang setelah 9. Kita langsung play aja nggak apa-apa. Nah, lebih jelas ya. Oke. Sebentar ya. Agak sulit memang untuk mengatur ini. Oke, ini bisa kita persempit mungkin. Excel kita persempit. Oke, yang penting ini nggak ketutupan. Sip. Bisa kita persempit lagi. Oke, nice. Kita geser aja ke sini. Nah, kita fokus di sini. Di bagian atas. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita coba. Kan kalau yang di percobaan pertama kita mentok di sampai output yang menampilkan angka 9. Nah, sekarang kita langsung coba aja ke output yang setelah 9. Ya, di sini ada output. Kita coba pertama output yang untuk menampilkan A. Yang mana untuk yang menampilkan A, binarnya itu adalah 1010. Nah, kita coba di sini ya. Kita tampilkan 1010. Kita geser. Yang pertama adalah 0, terus kita kasih 1. Nah, lalu kita geser lagi, kasih 0, lalu kita beri 1. Nah, ini ya. Ini ada 1010 dan tampilan pada 7 segmen adalah A. Sesuai ya, A kecil. Nah, lalu kita ambil percobaan yang beda aja. Yang mana yang beda di sini ada bagian nama awal dan nama awal kedua. Kita ambil yang nama awal kedua. Yang nama awal kedua adalah U di sini ya. Nah, itu untuk binarnya adalah 1111. Berarti kita hanya tinggal memberikan inputan 1 pada semua letter di sini. 111. Nah, di sini ya. 1111 akan menampilkan U. Dan di segmen sini juga akan menampilkan U. Oke, seperti itu ya. Untuk konsep dari cara kerja shift register. Jadi dia menggeser nilai-nilai yang dimasukkan pada bagian data di data FF. Oke. Nah, lalu tadi untuk penjelasan contoh tugasnya ya. Nah, dan ada tugas teman-teman. Oke. Jadi untuk tugasnya itu sama, membuat seperti yang tadi saya paparkan. Nah, untuk tabelnya itu seperti ini. Nah, nantinya displaynya di sini itu nanti akan menampilkan A, B, C, D dalam huruf yang kecil. Nah, jadi teman-teman bisa ini ya, bisa menentukan yang mana untuk menampilkan A, B, C, D-nya dalam huruf kecil. Nah, lalu di sini tadi ada huruf depan di nama depan, lalu huruf depan di nama belakang. Nah, nentuinnya gimana? Ini contohnya. Ada nama, contoh Setia Budi. Huruf depan di nama depannya adalah S, lalu huruf depan di nama belakangnya adalah B. Nah, begitu ya. Jadi nanti di sini itu dalam huruf besar ya, untuk huruf depan di nama depan dan huruf depan di nama belakang. Seperti itu. Oke, itu untuk tugasnya. Sekarang kita ke format laporan. Nah,
Format laporannya seperti biasa, di atas ini modul X seperti modul 7, dan judulnya sekarang adalah shift register. Lalu praktikum dasar teknik digital, isi nama, NIM, kelas, dan tanggal praktikum. Lalu tujuannya, alat dan bahan, dan hasil percobaan. Nah, hasil percobaannya yang mana tadi percobaan pertama ya. Nah, itu untuk SS-nya nanti di percobaan pertama akan sebanyak 9 SS ya, 9 SS saja untuk percobaan pertama. Jadi nanti teman-teman tinggal SS yang ada di sini ya. Yang mana nanti ketika menampilkan output di sini adalah 0 sampai 9. Oh maaf, berarti ada 10 SS. Ada 10 SS di sini ya. Jadi ketika ini menampilkan 0 sampai 9. Nah, lalu tabel kebenarannya juga ditulis yang seperti ada di PPT ini aja. Oke, itu untuk percobaan yang pertama ya. Lalu ada gambar rangkaiannya tadi dan tabel kebenarannya yang ada di ikuti saja yang ada di PPT. Nah, lalu kita langsung ke bagian tugas karena percobaan di sini hanya ada percobaan pertama, dan tadi yang contoh tugasnya itu tidak perlu dimasukkan ke laporan. Yang tadi aku paparkan semua ini itu tidak usah dimasukkan di laporan. Jadi nanti teman-teman langsung fokus mengerjakan bagian tugasnya saja. Seperti itu. Lalu jangan lupa dianalisa. Nah, untuk tugasnya seperti tadi. Jadi teman-teman membuat ini yang tadi aku paparkan sesuai dengan tadi ada penambahan huruf depan di nama depan dan huruf depan di nama belakang. Jadi untuk urutannya tadi pengisian ini ya, tabel kebenarannya, lalu pembuatan key map dan penentuan rumus, lalu pembuatan rangkaiannya di Proteus, dan penghubungannya juga ke bagian rangkaian shift registernya yang ada di atas ini. Begitu ya. Ikuti aja alurnya yang tadi aku paparkan. Oke. Dan dan untuk key mapnya masih sama seperti kemarin ya. Silahkan key map teman-teman bisa buat di Excel, lalu di screenshot dan di print. Dan untuk tabel kebenarannya, untuk tabel kebenaran yang ini ya, teman-teman bisa ditulis tangan. Jadi jangan di screenshot print juga untuk tabel kebenarannya. Yang hanya di screenshot printnya itu cuma yang key map. Lalu SS-nya berarti mengikuti semua ini ya, semua yang ada output di sini. Berarti dari 0 sampai huruf depan belakang. Berarti nanti total ada 16 SS untuk percobaannya. Untuk tugasnya. Seperti itu. Lalu dianalisa. Dan jangan lupa terakhir di bagian F, kesimpulan. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasannya untuk praktikum dasar teknik digital modul 7 dengan judul tema shift register. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau teman-teman masih belum paham dari video ini. Nanti dari masing-masing asisten kelas akan mengadakan sebuah video conference seperti biasa ya. Nah, teman-teman bisa tanyakan di situ untuk yang belum pahamnya. Oke, itu aja. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.